Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Mohon maaf atas keterlambatan video karena selama 2 hari ini internetnya down ya. Jadi kita kesulitan untuk berprogres, tapi alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran. Dan buat kalian yang minggu ini sedang menjalani UTS, selamat menjalani UTS. Semoga kalian dimudahkan dalam pengerjaan dan juga mampu mengerjakan seluruh soalnya dengan lancar dan juga bisa menjadi salah satu batu lompatan untuk menuju ke masa depan yang lebih cerah gitu ya. Kita lanjut belajar CSS. Kita sudah sampai lebih dari setengah ya CSS-nya. Ini nanti setelah ini kita akan belajar sedikit tentang advanced CSS. Kemudian nanti kita akan juga belajar juga tentang responsive web design dan juga kita akan lanjut ke Bootstrap ya. Oke. Sebelum melangkah ke sana, kita tuntaskan dulu tentang basic-basicnya CSS. Kali ini kita mau membahas tentang inline block. Kalau yang kemarin kita waktu belajar display, kita sudah sempat belajar display inline dan display block. Kalau display inline dia berada dalam baris ya, kalau display block dia memakan satu baris penuh. Kita ingat-ingat dulu ya, localhost yang dulu kita pernah belajar display. Nah, jadi ada elemen yang inline seperti ini ya, kemudian ada elemen yang block seperti ini yang memakan tempat dari kiri ke kanan mentok. Kalau yang inline dia hanya memakan tempat secukupnya. Jadi ini contoh ada 3 elemen link, dia tetap bisa satu baris, kecuali dia sudah penuh baru dia bisa turun ya. Itu tentang inline block dan inline. Bisa juga kita mengubah block menjadi inline dan sebaliknya. Ini elemen list ini kita bisa ubah menjadi block seperti ini. Ini block. Jadi ada 2 link tapi dia atas bawah, tidak samping kanan kiri seperti ini karena dia dirubah menjadi elemen block. Paragraf itu juga elemen block, heading juga elemen block, dan seterusnya. Sekarang sambil kita merefresh, kita mau ngobrolkan di inline block. Ini dia agak berbeda dengan display block ataupun display inline yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dia bisa display inline atau dia juga bisa display block. Kalau yang sekarang dia inline block gitu ya. Jadi dia block yang diposisikan dalam inline. Kelebihannya, perbedaan yang paling utama dibandingkan dengan display inline block atau display inline yang sebelumnya, bahwa inline block ini dia bisa dikasih panjang dan lebar. Kalau yang ini, yang inline ataupun block ini, dia nggak bisa dikasih panjang lebar. Jadi kalau sudah pakai display block ya, dia hanya memakan dari kiri ke kanan mentok ya. Dari satu halaman ini mentok 100% seperti ini tadi. Ini kenapa kok di close ya ini tadi? CSS display. Nah, ini ya mentok dari kiri ke kanan, dia tidak bisa dikasih panjang dan lebar. Begitu pula dengan yang inline juga ya inline gitu saja, dia nggak bisa dikasih panjang dan lebar. Hanya posisinya, hanya displaynya dia ditampilkan memakan tempat secukupnya gitu saja untuk yang inline. Sedangkan yang block memakan tempat dari pojok, dari batas kiri ke batas kanan garis, batas kiri ke batas kanan layar ya. Jadi satu baris gini. Itu untuk yang display block. Nah, kalau yang inline block dia bisa diatur panjang lebarnya. Kita bisa langsung coba aja nih. Kita buat CSS-nya dulu. Kita kasih CSS inline block .css gitu. Nah, di sini kita akan bikin beberapa kelas
tepatnya ada 3 kelas ya, kelas A, kelas B, dan kelas C, di mana masing-masing kelas itu dia diberi display yang berbeda-beda untuk memberikan pemahaman kepada kalian agar bisa membedakan bagaimana perbedaan antara display inline, inline block, dan juga block ya. Jadi kita akan bikin kelas A, dari elemen span. Kemudian kita kasih display yang pertama, kita pakai display inline dulu, inline. Kemudian kita kasih width 100 pixel, kemudian height 100 pixel juga, kemudian kita kasih padding 5 pixel, kemudian border 1 pixel solid, warnanya marun ya, marun. Kemudian background color pink misalnya. Kemudian kita bisa ikuti ini menjadi kelas B, tapi kita bedakan displaynya. Jadi ini kelasnya kita ganti pakai kelas B untuk elemen span ya, span. Jadi nanti ini kelas ABC ini kita akan terapkan pada elemen span, sehingga kita tulis di sini span titik nama kelas juga, span titik nama kelas. Untuk perkara kelas-kelas yang lebih lanjut nanti kita juga akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini kita ganti display block. Kemudian kita juga akan bikin kelas C, sama ini tadi displaynya inline block ya, yang di sini kita kasih displaynya block seperti ini. Nah, kita akan simpan, kemudian kita akan buat HTML-nya, inline block HTML. Nah, ini kita kasih skeletonnya dulu, title-nya CSS inline block. Kemudian kita kasih link style sheet, href-nya CSS inline block CSS, tapi dia dari folder CSS ya, tuh seperti ini. Kasih wordmark dulu biar lah. Kemudian body. Nah, kita akan bikin 3 paragraf. Kemudian di dalam paragraf itu akan kita terapkan span ya. Kita butuh paragraf yang panjang, jadi kita bisa pakai lorem ipsum generator untuk mendapatkan paragraf yang panjang ya. Kita bisa pilih bahasa sembarang lah, lorem ipsumnya bisa pilih bahasa Suomi seperti ini. Kemudian kita buat paragrafnya dulu, ada 3 paragraf nantinya. Paragraf yang pertama, kemudian kita buat juga paragraf yang kedua, kemudian kita buat paragraf ketiga sambil menunggu loadingnya karena internetnya masih agak masalah. Oke, ini paragraf kita sudah load. Kemudian kita bisa kopas aja nih satu paragraf lorem ipsum. Jadi lorem ipsum ini adalah teks ngawur sebenarnya. Kalian boleh kasih teks apapun. Jadi ini standar untuk printing tuh, kalau pengen ngasih teks bebas itu biasanya dia ngambil teks dari lorem ipsum. Nah, kemudian kita akan pilih beberapa kata di sini yang akan kita kasih kelas, entah itu A, B, atau C ya.
Nah, ini kan kita punya kelas A, B, atau C. Jadi di sini akan kita pakai misalnya di sinilah kita kasih span gitu. Kemudian span-nya kita tutup di sini. Itu. Kemudian kita di sini kasih kelas sama dengan A. Oke, sekarang kita coba. Kalau kelas A itu kan dia displaynya inline. Sekarang akan kita lihat bagaimana hasilnya untuk yang paragraf pertama. CSS, sorry, rekaman mau jalan. CSS inline blog.html. Nah, ini kalau dia display inline, mungkin kepanjangan nih, kita bisa, maksudnya kepanjangan tuh kalimatnya kepanjangan ya. Kita bisa pindahkan span-nya ke span bukanya, maksudnya itu ke sini gitu. Nah, bisa kita, ups, ini kelebihan satu tutupnya. Oke. Nah, itu untuk kelas A. Kemudian sekarang kita mau, atau satu lagi, kita pilih kata lagi yang ini misalkan. Kita kasih span kelas A juga. Kelas A. Kemudian untuk tutup span-nya kita pindah ke sini. Tuh. Jadi dua kata ini. Nah, seperti itu. Itu kelas A kalau display inline. Kemudian kita akan copy ini teks ini ke paragraf yang kedua untuk mencoba yang kelas B. Nah, kita taruh di paragraf yang kedua. Ini kelasnya kita ganti kelas B. Nah, seperti itu. Perhatikan bahwa ini kelas B ya. Perhatikan bahwa kelas B itu menggunakan display inline block. Kemudian dia diberi panjang dan lebar masing-masing 100 pixel. Panjang 100 pixel dan lebar 100 pixel. Panjang 100 pixel dan lebar 100 pixel. Sedangkan kelas A itu juga diberi panjang dan lebar, tapi dia nggak ngefek panjang lebarnya. Karena dia diberi display inline. Nah, sedangkan untuk yang inline block seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dia bisa diberi panjang dan lebar, bahkan dia bisa dikasih padding. Padding itu jarak antara teks dengan border elemen ya. Dia juga bisa dikasih padding. Tapi untuk yang kelas A ini kita width dan height-nya nggak ngaruh kan, dia panjang dan lebarnya ya tetap segini, seperlunya saja. Nah, ini misalnya ini kita besarkan jadi 150 misalnya. 150. Dia juga akan mengikuti. Sedangkan untuk yang atas, kalau misalkan ini kita ganti jadi 150, dia nggak ngefek. Seperti itu ya. Jadi itu bedanya inline dengan inline block. Sekarang kita akan lihat untuk yang kelas D yang menggunakan display block. Kita copy lagi teks ini. Kemudian kita Ctrl V. Nah, ini kelasnya kita ganti C. Perlu diingat karena kita buat kelasnya itu pada elemen span. Pada elemen span ya. Jadi ini dia harus diterapkan di dalam elemen span. Tidak diterapkan di elemen yang lain. Nah, oke, ini untuk yang kelas C, dia display block. Amati bahwa ketika dia display block, maka teks berikutnya itu akan berada di bawahnya. Kalau yang display inline block, dia sebenarnya ini dia jadi satu baris, lihat. Kalau yang ini dia sudah berbeda baris. Ini ada baris sendiri, ini baris beda karena dia display block. Kalau display block itu dia memakan satu baris yang ke samping ini penuh. Sedangkan ini kotak ini masih dianggap satu kalimat dengan ini. Ya, kita bisa geret ke sini untuk kalian agar lebih tahu. Nah, ini inline block ini inline.
dalam garis ya, dalam baris. Ini juga dalam baris, tapi dia dikasih properties inline display inline block sehingga dia bisa diatur tinggi lebarnya. Sedangkan ini display block. Jadi kalau display block dia akan memakan tempat sampai mentok ke sana. Ini pun meskipun dia elemennya cuman ke sini, dia akan memakan tempat sampai mentok ke sana, meskipun elemennya kecil. Sehingga elemen berikutnya, teks berikutnya itu akan berada di bawahnya, karena nggak akan muat di sampingnya. Nggak muatnya bukan karena ini secara fisik dia ini ya, dia kecil gini kok nggak muat di sampingnya, nggak muat karena dia dibuat displaynya blok. Kalau blok ya sudah, meskipun elemennya kecil tapi dia tetap dianggap memakan tempat sampai mentok ke sana, mentok ke samping. Ini bisa kita kasih judul deh biar nggak bingung. Jadi ini untuk yang paragraf pertama kita kasih judul display inline. Kemudian sebelum paragraf kedua kita kasih BR. Kemudian judul display inline block. Kemudian untuk yang paragraf ketiga kita kasih judul juga BR dulu, pindah ke bawah, H1 dikasih judul display block. Kamu amati perbedaannya. Ini yang display inline, ini yang display inline block. Jadi kotaknya ikut dalam kalimat, kemudian display block dia kotaknya nggak ikut dalam kalimat. Nah ini dia kotaknya bisa diatur ukurannya sesuai dengan kebutuhan program kalian ya. Begitu. Itu untuk display. Inline block. Nah, sekarang kita akan bahas berikutnya yaitu tentang align. Align ya. Align. Align itu dia artinya kita Google Translate deh. Google Translate deh biar akurat ya. Align dia artinya meluruskan ya, meluruskan. Dia bisa berarti meluruskan ke kanan kah, meluruskan ke kiri kah, meluruskan ke tengah kah. Jadi kalau misalkan seperti Pak Arief gitu di lapangan pas kalian upacara, Pak Arief itu mengkondisikan kalian dalam barisan, itu Pak Arief itu sedang melaksanakan proses align. Yang di align siapa? Yang di align pasukan, agar supaya pasukannya itu lurus. Apakah dia pasukan akan diluruskan di sebelah kiri atau di tengah atau di samping atau di mana, itu posisinya bebas. Begitu pula dengan align dalam CSS. Align itu dia bisa posisinya meluruskan. Bisa dia di tengah seperti ini, tengah ya, secara horizontal dan vertikal dia berada di tengah. Bisa juga berada di kanan, bisa seperti ini di kanan, bisa juga berada di kiri. Oke, kita akan coba dulu untuk yang pertama center ya, atau tengah. Nah, kalau tengah berarti dia kalau mau mengalign ke tengah, meluruskan di tengah, dia bisa menggunakan marginnya auto. Kalau diberi nilai margin auto, dia otomatis akan posisi elemen tersebut akan di-align ke tengah. Gitu. Kita buat CSS-nya dulu. CSS align gitu, CSS. Nah, kita buat kelas untuk yang center. Gini. Kita kasih margin auto. Kemudian lebarnya bebas ya. Di sini Budi mau bikin 40%. Tuh. Kemudian border 4 pixel dot brown itu misalnya. Kemudian padding 10 pixel. Oke. Nah, sekarang kita mau coba di HTML. Kita buat HTML-nya. CSS align.html. Nah, type, kemudian head, jangan lupa HTML dulu.
cek rekaman jalan apa enggak, karena kadang suka mati, takutnya nggak kerekam. Head, kemudian title, kita kasih judul CSS align, kemudian kita kasih link, hrefnya adalah CSS garis miring, CSS line. Tuh. Ini kita wordmark biar kelihatan semua. Nah, kemudian kita buat body. Body-nya di dalamnya kita akan bikin div. Oke, gini, kita kasih judul dulu deh, biar nggak lupa. Nah, ini kita kasih align center judulnya. Kemudian di sini kita kasih if class, kita pakai class center yang kita buat tadi. Kemudian di tengahnya div kita bisa kasih p paragraf ya. Elemen div ini memiliki align center dengan cara margin dibuat auto. Nah, oke. Kita cek juga di sini dulu. CSS align.html. Nah, seperti itu untuk align center. Jadi kalau kamu pengen elemen posisinya di tengah, kamu bisa kasih margin auto. Dia akan otomatis membuat margin ini auto ya. Margin auto, dia akan otomatis di tengah. Maksudnya auto itu dia kanan kirinya itu akan dibuat auto sama. Jadi kalau ini kita geser, dia akan tetap di tengah. Dan panjang divnya akan tetap 40%. Kan tadi sama Bu Dewi dikasih 40%. Jadi ini panjangnya ini memakan 40% halaman. Kalau halamannya kita kecilkan, ya dia akan tetap 40%. Gitu. Margin auto ini artinya secara vertikal maupun horizontal dia berada di tengah. Secara dari kiri ataupun kanan dia berada di tengah. Itu untuk align center. Kemudian teks itu juga bisa dibuat ke tengah ya. Ini kan yang dibuat ke tengah kan adalah divnya. Nah, bagaimana kalau pengen membuat teksnya ke tengah? Itu kalian bisa membuat text align center. Jadi ini bisa kita copy untuk membuat kotak kita yang kedua. Nggak apa-apa, pakai kotak 2 aja. Kita kasih nama center text ini. Nah, tetap margin ini tetap kotaknya sama, tapi kita tambah text align center. Jadi kalau mau menengahkan teks, kita menggunakan text align. Tuh. Nah, ini kita coba di sini. Kita copy aja, kita taruh divnya di bawah. Jangan lupa kasih judul H1 text align center. Nah, nama kelasnya adalah center text. Nah, ini kita ganti teks ini berada di tengah dengan cara text align center. Nah, kita cek dulu. Oke, nah teksnya dia berada di tengah karena dia dikasih text align center, gitu ya. Kemudian apakah bisa text align kiri atau text align right? Kita akan coba ya. Kita akan bikin kotak ketiga. Misalkan ini right text. Kemudian kita kasih text align right gini. Nah, kita akan coba text align-nya kita ganti right. Kita akan coba kita copy ini. Kita akan coba text align right. Kemudian ini kita kasih nama right text. Kemudian ini berada di
kanan dengan cara text align kanan. Itu kita cek. Nah, teksnya berada di kanan. Jadi kalau kamu mau kasih ke left, kamu tinggal ganti ini text align-nya menjadi left. Ya, text align-nya menjadi left. Maka dia akan berada di left. Kemudian kalau misalnya yang mau ditengahkan adalah gambar, maka ininya apa sih namanya nih, margin gambarnya dia di set menjadi auto juga, dan juga displaynya dibuat menjadi block. Jadi kalau kita mau menengahkan gambar, misalnya kita kasih kelas baru center image ini. Nah, yang pertama display gambarnya harus dikasih block gitu. Kemudian yang kedua, dia margin left dan right-nya itu harus dikasih auto, karena kalau gambar dia punya dimensi ya. Jadi harus di set margin left sama margin right-nya auto, agar supaya dia posisinya di tengah. Kemudian lebarnya bisa sembarang. Misalnya sama Bu Dewi dikasih 35%, nggak masalah. Ini ya. Nah, sekarang kita akan coba center image di sini. Kita bikin div lagi. Oke, kita kasih judul center image. Nah, lalu ini divnya nggak usah dikasih kelas. Kemudian ini kita kasih gambar aja, img src sama dengan img, kita kasih gambar pineapple aja. Pineapple ya, jangan lupa kelasnya adalah center image. Nah, tuh ini gini. Oke, kita akan coba. Nah, gambarnya akan di tengah ya, gambarnya akan di tengah. Itu kalau mau center image. Kemudian bagaimana kalau misalnya ini bentar kita bahas ini ya. Jadi display block, maka nanti elemen berikutnya akan di bawahnya. Kemudian margin left, margin ini dari sini ke kiri ini auto. Margin right dari jarak tepi kanan gambar ke tepi kanan halaman itu juga auto. Kemudian gambarnya ukurannya 35%. Kalau ukuran gambarnya 35%, ini dibesarkan, dia gambarnya ikut membesar karena dalam persen. Jadi kalau ini dikecilkan, dia ikut mengecil. Itu karena ukurannya dalam persen ya. Jadi relatif terhadap ukuran asli halaman. Oke, kemudian kita akan membuat align left atau right dengan menggunakan position ya, position. Nah, kita tadi sudah text align ini bisa langsung diberi left, right atau center. Nah, kalau yang mau di align itu adalah elemen yang block seperti ini, yang div, kita bisa menggunakan position untuk membuat dia align left atau align right. Nah, sekarang kita akan coba untuk align right dulu. Align right. Nah, kita harus kasih positionnya tuh absolute. Gini. Kemudian kita kasih karena kita mau rata kanan, mau kita posisikan di kanan ya, berarti right-nya kita kasih 0 pixel. Jadi dia akan menempel ke kanan. Nah, kemudian width-nya bebas, width-nya bisa misalnya saya kasih 40% gini. Kemudian border 4px dot brown. Kemudian padding katakan 15 pixel, ini nggak masalah, berapapun padding namanya. Intinya yang penting adalah ketika kalian pengen membuat dia sebuah elemen block itu dia align ke kanan di right ya, maka kamu harus kasih
bukan harus sih, sebenarnya banyak cara lain, tapi untuk di sini kalian salah satu caranya yang paling sering dipakai adalah ngasih position absolute, kemudian dikasih nilai right-nya itu 0 pixel, sehingga dia absolute dari kanan 0 pixel, nempel ke kanan caranya. Kita akan pakai dulu di sini. Ini kita copy. Ini kita kasih judul align right, kemudian kelasnya adalah right. Nah, kemudian teksnya kita copy dari sini. Elemen div ini memiliki align right dengan cara position dibuat absolute, kemudian right dibuat 0 pixel ya. Nih, kita cek. Nah, dia akan nempel ke kanan. Karena position right-nya itu 0 pixel, dia akan selalu nempel di kanan. Dan ukurannya karena dalam bentuk persen, ya ukurannya akan menyesuaikan ukuran. Ya, ini 0 pixel. Jadi kalau kalian nanti bikin desain website, kalian bisa mempertimbangkan mana-mana elemen yang harus di align right atau di align left. Bagaimana kalau mau di sebelah kiri, berarti yang dirubah adalah ini dari right menjadi left ya. Jadi kalau kita coba dulu, ini kita coba aja deh. Kalau mau left berarti position tetap absolute, tapi ini kita dari right kita ganti left, seperti itu ya bedanya. Kalau yang right, yang left, ini penamaan ini bebas loh ya, penamaan ini bebas, bisa kalian kasih nama apapun, yang penting dia konsisten dengan yang dipakai di sini. Nah, ini kalau mau align left, kita bisa coba di sini. Ini kita kasih align left, ini kelasnya kita ganti kelas left. Nah, kemudian ini juga left. Itu align left. Nah, di sini dia nempel ke kiri. Itu align left. Ini ya. Nah, sebenarnya itu kalian harus kasih clear fix sih sebenarnya biar nggak numpuk-numpuk gitu. Oke, selain itu caranya, selain menggunakan position, dia juga bisa menggunakan float, dan ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Dan clear fix ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Ini bisa pakai float sama seperti ketika kita bikin gambar nanas ini, float left atau float right. Jadi nggak cuma gambar yang bisa dikasih float, tapi apapun, elemen apapun bisa dikasih float. Nah, clear fix seperti yang kemarin kita bahas lagi tentang clear fix ya. Clear fix dia digunakan untuk mereset float baik left ataupun right, sehingga dia akan menghilangkan overflow ya, menghilangkan overflow. Jadi di sini kalau mau pakai clear fix, ditambahkan kelas clear fix after, kemudian kontennya dikosongkan, kemudian kita clear both, kemudian diberi display table, maka dia akan elemen-elemen yang berada di dalamnya clear fix ya. Nah, ini elemen yang dikasih stylenya clear fix, yang di dalamnya clear fix, ini dia akan auto masuk ke div ya, meskipun gambarnya itu lebih besar dari, nah kalau nggak pakai clear fix kan kayak gini. Nah, kalau nggak pakai clear fix kan kayak gini, ketika ada gambar yang ada elemen yang lebih besar daripada elemen yang menjadi tempatnya, itu dia nggak akan muat. Tapi kalau pakai clear fix, langsung dikasih seperti ini, kemudian diterapkan di div-nya, div class clear fix seperti ini, seluruh elemen yang ada di sini, di dalam div clear fix ini dia akan muat. Itu clear fix. Caranya clear fix seperti ini, seperti itu ya. Kita sudah coba pada saat kita belajar float. Nah, kemudian
selain dengan menggunakan seperti ini, kalian bisa pakai float ataupun clear fix. Ada cara lain, yaitu dengan menggunakan padding. Jadi padding itu kan jarak antara teks dengan border ya. Kalau pengen ditengahkan secara vertikal, ini teks ini dia ditengahkan secara vertikal. Artinya dia diberi jarak yang sama antara teks antara border paling atas itu dengan teks, dan juga border paling bawah dengan teks. Nah, ini 70 pixel. Ini padding atas dari sini ke sini 0 pixel, ini padding dari sini, sehingga teksnya mepet ke sini karena paddingnya 0. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Kalau pengen menengahkan vertikal dan horizontal, itu bisa dikasih padding 70 pixel, padding atas nilainya berapapun, kemudian text align-nya center. Nih, itu untuk align. Bisa juga dengan menggunakan line height. Ini cara-cara lain sih. Line height berapa, maksudnya line height itu dia teksnya ini kalau mau ditaruh di tengah baik vertikal maupun horizontal, dia diberi jarak berapa baris kalau sungguh apa ya bahasa Indonesianya sungguh. Misalnya nanti dia diberi line height 200 pixel, maka dia nanti di sini akan memiliki tinggi 200 pixel. Teksnya ini akan memiliki tinggi 200 pixel dari border. Gitu. Seperti itu. Ada juga position sama transform. Untuk yang transform ini kita tidak akan bahas sekarang. Nanti kita akan bahas di topik-topik berikutnya pada saat kita belajar CSS Advanced ya, CSS Advanced animasi dan transformasi. Kita akan belajar di kemudian hari. Juga bisa dengan menggunakan flexbox. Flexbox ini juga akan kita bahas nanti di CSS Advanced ya. Oke, anak-anak, itu dulu untuk yang video kita yang part 7 ini. Kita tadi sudah belajar apa tadi namanya, inline block ya, inline block. Kemudian kita juga belajar align. Yang inline block ini dia digunakan untuk membuat display. Apakah display itu mau dibuat inline display block atau dibuat inline block. Seperti ini tadi contohnya, localhost CSS inline block. Nah, kalau kita pengen buat seperti ini, kita bisa menggunakan inline block, menggarisbawahi, meng-highlight beberapa teks dalam teks yang banyak. Itu bisa kita salah satu fungsi dari inline block seperti itu. Kemudian kita juga sudah belajar membuat align atau meluruskan, apakah dia lurus ke tengah, ke kiri, ataupun ke kanan seperti ini, line right, left, ataupun center. Baik yang di center itu elemen div ataupun elemen gambar, atau dia elemen teks. Semoga ini nanti bisa bermanfaat dalam kalian membuat desain website ya. Nah, ketika nanti kalian sudah membuat desain website, dari seluruh elemen tahap-tahap CSS yang sudah kita pelajari ini, itu bisa kalian kombinasikan untuk membuat satu tatanan yang cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.